era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jalur reguler dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan pemirsa Baitus Salam dimanapun berada pada program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Effendiawan SPD. Beliau selaku Kepala Bidang Sosial Dakwah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menghadiri acara program Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Sama-sama Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah, sangat semangat ya Ustadz ya. Insyaallah. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah SWT, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Effendiawan, yaitu tentang merawat 3 potensi yang dimiliki manusia. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kami kembali bisa bersua dengan Bapak Ibu semuanya dalam suasana yang baik, mudah-mudahan barokah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu tema yang ini berkaitan dengan diri kita, yaitu manusia. Kita mengingat 3 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dengan 2 unsur yang memiliki rahasia yang luar biasa, yaitu unsur tanah dan unsur ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah,
Kemudian Allah menyebutkan di ayat yang lain bahwa manusia diciptakan min solsalim min hamaim masnun. Manusia itu diciptakan dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Allah juga menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebaik-baik ciptaan dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Inilah keistimewaan manusia. Kemudian jasad yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditiupkan rohnya. Dan setelah Allah tiupkan roh ke dalam jasad itu, maka jadilah manusia, yakni ayah kita Adam alaihissalam. Yang kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk, menghormat kepadanya dengan bersujud. Masya Allah. Inilah pribadi kita yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya berasal dari sesuatu yang hina. Tetapi dengan rohnya kita dimuliakan. Dijadikan ciptaan yang paling baik. Tentu Allah menciptakan kita dengan tujuan. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Di surah Al-Baqarah ayat 30 tadi Allah sebutkan bahwa Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemakmur bumi. Sehingga kita memahami ternyata Allah ciptakan kita ini memiliki tujuan, memiliki maksud, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi pemakmur bumi. Pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah. Tentu Allah berikan modal kepada kita sebagai manusia. Modal untuk menjalankan amanah penyembahan dan juga sebagai khalifah tadi. Yakni 3 hal. Yang pertama adalah unsur jasad, fisik. Yang kedua adalah unsur ruh atau hati. Dan yang ketiga adalah al-aql atau akal pikiran. Nah, 3 hal ini menjadi modal yang harus kita rawat, kita jaga agar di dalam menjalankan amanah di dunia ini kita bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Semua potensi itu membutuhkan kondisi yang sehat, membutuhkan kondisi yang optimal. Bukankah hati itu harus dijaga sehatnya? Kalau dia dijaga, maka akan sakit, bahkan bisa mati. Karena hati itulah pintu petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu hadir pada kita. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kotor, hati sakit, bahkan hati mati, maka kita tidak bisa memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya hati itu dengan apa? Tentu bukan dengan makanan fisik. Sehatnya hati ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah, dengan taubat, dengan menjalankan ibadah, dengan muhasabah. Kita mentazkiyah diri kita dari penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita, sebagaimana penyakit syirik, penyakit sombong, kemudian hasad dan sebagainya. Dengan demikian hati kita akan menjadi hati yang sehat. Kemudian potensi yang kedua al-aql. Akal kita ini juga butuh kondisi yang prima untuk bisa berfungsi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sehatnya akal? Akal itu fungsinya adalah untuk berpikir. Akal yang tidak digunakan untuk berpikir maka dia akan mati. Maka sehatnya akal kita harus selalu kita gunakan untuk berpikir, bertafakur tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menelaah, meneliti, melakukan dirasah,
melakukan penelitian terhadap alam semesta ini. Sehingga apa? Kita bisa memanfaatkan alam yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan manusia. Dan inilah tujuan Allah menciptakan kita. Yang ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk Allah yang lain. Gunung-gunung tidak mampu. Bahkan jin yang dia juga makhluk mukhayyar, makhluk yang ditaklif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi potensi ini. Kita manusia yang bisa menjadikan alam semesta ini untuk kemakmuran. Potensi yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat adalah jasad. Bukankah hanya dengan jasad yang baik, yang sehat, kita bisa menjalankan amanah Allah, bisa beramal dengan baik? Oleh karenanya, kita harus rawat kesehatan jasad kita ini agar bisa berfungsi dengan optimal. Sehatnya jasad itu dengan apa? Yang pertama, makanan, minuman. Kemudian juga kita harus menjaga aktivitas fisik kita. Ada olahraga dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita memanajemen stres. Menjaga agar kondisi pikiran kita ini tidak terbebani atau sampai kondisi stres. Sehingga dapat merusak badan kita. Begitu juga kita membutuhkan istirahat. Karena fisik kita justru inilah ciri khas manusia memiliki fisik yang memiliki kelemahan, dia harus ada istirahat. Bapak Ibu pemirsa Baitus Salam TV rahimakumullah. 3 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hati, akal, dan jasad ini harus kita jaga dengan seimbang. Jangan sampai mentang-mentang kita sebagai ahli dakwah atau ahli ibadah yang kita pikirkan hanya ibadah saja. Dakwah tanpa memperhatikan fisik kita itu juga tidak akan seimbang. Terlebih pada zaman sekarang ini banyak para ustadz, para ahli dakwah ya, yang belum sampai usia tua sudah terkena berbagai macam penyakit. Ini menjadi pemikiran kita, perenungan kita. Maka keseimbangan itu dibutuhkan. Bagaimana sekarang ini fenomenanya penyakit degeneratif itu sudah mulai memudah. Artinya belum tua itu sudah banyak yang terkena begitu. Ini menjadi perenungan dan pemikiran kita agar ini lebih kita perhatikan lagi karena jarang-jarang pada dakwah-dakwah kita itu yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Ya. Dan menjaga kesehatan fisik itu harus dimiliki oleh setiap insan beriman. Tidak menunggu setelah sakit baru ada kesadaran. Tetapi harus dimulai dari saat kita masih muda, masih kuat, masih sehat, masih normal semuanya. Justru disitulah ilmunya harus dimiliki. Agar apa? Bisa dijaga sampai nanti tua. Sehingga apa? Usia dakwah kita, usia perjuangan kita mengabdi kepada masyarakat, ya, memakmurkan bumi ini bisa lebih lama. Karena sebaik-baik usia itu kan yang panjang dan penuh dengan amal soleh. Saya kira demikian Bapak Ibu, saudara semuanya, pemirsa Baitus Salam TV yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keseimbangan diri, menjaga 3 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini secara seimbang antara hati, akal, dan juga jasad kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustaz Rian. Baik. Terima kasih. Syukran jazakallah khair Ustaz Effendiawan yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa kepada kita, mengingatkan kembali bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa yang telah disebutkan tadi, potensi hati, akal, dan jasad ya Ustaz ya. Ya. Baik, luar biasa. Yang bisa kita ambil tadi kesimpulan dari beliau bahwasanya kita harus menjaga baik-baik ketiga potensi itu agar kita bisa melakukan amal-amal ibadah kepada Allah yang terbaik juga ya Ustaz ya. Betul. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, setelah ini kita akan ada tanya jawab dan memperdalam materi yang telah disampaikan Ustadz Effendiawan.
Tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, hadir sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang memadukan ilmu dunia dan akhirat, serta membentuk generasi Qur'ani yang unggul dan berdaya saing. Pondok Pesantren Baitus Salam Quran Global Science, Ulingi, Kabupaten Blitar. Tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai Islam sekaligus mempersiapkan putra-putri Anda menghadapi era globalisasi. Dengan fasilitas modern dan lingkungan yang nyaman, Baitus Salam menghadirkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi para santri. Didampingi langsung oleh guru hafiz dan hafizah dan pengajar internasional lulusan Timur Tengah, para santri dibimbing dalam hafalan dan tahsin Al-Quran dengan metode yang terstruktur dan bersanad. Tak hanya unggul dalam agama, santri Baitus Salam juga dilatih dengan berbagai program penunjang, bahasa Inggris aktif, hingga keterampilan digital dan desain grafis. Pembentukan karakter juga diperkuat melalui beragam ekstrakurikuler pilihan, dari olahraga sunnah seperti berkuda dan memanah, hingga basket, sepak bola, dan renang. Baitus Salam, Quran Global Science. Empowering minds with great knowledge, building Islamic character with Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah, terima kasih masih bersama kami di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam
terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kita akan mengadakan tanya jawab dari materi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Effendiawan SPD. Baik Ustadz, mohon izin bertanya. Oke, Ustaz. Baik, berkaitan dengan potensi yang ketiga tadi Ustadz tentang jasad, bagaimana atau mungkin apa dampak atau pengaruh ketika potensi jasad ini kurang diperhatikan oleh manusia? Jadi potensi jasad ini menjadi hal yang sangat penting yang kadang justru jarang diperhatikan, Ustaz. Banyak sekarang ini orang yang sudah tidak memperhatikan tentang berat badan ideal misalnya. Padahal banyak sekali penyakit itu yang munculnya dari situ. Overweight, obesitas, kemudian bisa merangsang munculnya banyak penyakit. Nah, maka kita perlu menggali lebih dalam bagaimana kita ini punya kesadaran. Oh iya, saya ini harus bisa menjaga, begitu kan? Kalau Ustaz Rian kayaknya ideal ini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Antum tingginya berapa, Ustaz? Saya 167. 167. Ya. Berat badan ideal itu bisa menjadi ukuran keseimbangan antara makanan yang masuk dengan aktivitas kita. Orang yang overweight atau bahkan obesitas itu bisa dipastikan inputnya lebih besar daripada outputnya, begitu. Ya, kalau kita mengacu pada standar WHO ya, itu ada istilah yang namanya BMI, Body Mass Index. Ya, Body Mass Index itu yang standar yang ideal itu antara 18,5 sampai 24,9. Artinya kalau lebih dari itu termasuk over atau bahkan obesitas. Ya. Kalau kurang ya berarti kurang ideal juga. Gitu. Nah kebanyakan sekarang orang tuh justru sakit karena makmur. Saking makmurnya malah jadi sakit. Gitu kan. Nah jadi nanti bisa dihitung Ustaz. Dengan tinggi 167 itu dengan bobot yang antum miliki ya, itu nanti berapa indeksnya, ketemu berapa. Kalau lebih dari 24,9 berarti perlu program menurunkan berat badan ya, gitu. Ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kadang hal ini justru kurang diperhatikan ya. Bahkan ilmunya banyak yang enggak paham gitu. Mestinya bukan hanya ahli kesehatan yang paham gitu ya. Tapi kita semuanya ini punya kesadaran ke sana ya, untuk menjaga, mengantisipasi. Jangan sampai kita sakit duluan, baru cek ke rumah sakit, kemudian diberi rekomendasi untuk begini, kagetlah kita. Ya, aduh saya sudah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, saya harus begini, harus begitu, kaget. Ya. Tapi ketika itu kita siapkan dari sekarang, gitu ya, kita sudah memiliki ilmunya, kita punya konsep ya yang kita pegang dan kita jaga tentang menjaga kesehatan badan ini, insya Allah itu sudah menjadi diri kita, jiwa kita ya, sehingga apa, kita tidak akan berat untuk misalnya menjauhi makanan yang tidak sehat misalnya gitu kan. Karena memang di sekitar kita ini sekarang di era modern ini banyak sekali makanan yang tidak sehat ya. Jadi saking majunya teknologi ya, sehingga makanan itu terlalu banyak intervensi dari manusia itu sendiri begitu, bukan yang alami lagi, semuanya diproduksi pakai kimia, semuanya di handling ya, di pabrik dengan bahan-bahan yang bisa merusak. Ini pengetahuan tentang ini yang harus kita miliki, Ustaz. Dan ini harus menjadi kesadaran ya, Bapak Ibu semuanya, Ustadz Ustadzah ya. Jangan sampai kita hanya fokus kepada ibadah tetapi kita kurang memiliki konsep yang benar tentang menjaga kesehatan badan. Ya, saya kira begitu, Ustaz. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa sekali dan mudah dipahami Ustaz. Sehingga
perlu keseimbangan ya Ustaz ya. Tidak condong ke potensi hati atau akal saja atau jasad saja, tetapi semuanya harus seimbang. Harus imbang. Dan jasad juga perlu perhatian khusus dengan pola hidup sehat gitu ya Ustaz ya. Betul, Ustaz. Baik. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sampai di penghujung waktu, tidak terasa 15 menit telah kita lalui dan kita harus sudah akhiri. Tetapi jangan lupa pemirsa semuanya yang menyimak program ini untuk like, komen, dan subscribe channel Baitus Salam TV untuk tetap bisa menonton, menyimak program Mutiara Jumat dan konten-konten lainnya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Syukran Ustaz atas kehadirannya pada program edisi kali ini. Kita ketemu lagi di program Mutiara Jumat berikutnya tentunya dengan materi dan narasumber yang luar biasa. Program ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun Ustaz.